السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato dalam menyambut hari ulang tahun ke-6. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih di sisinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul moderasi beragama dalam menumbuhkan persatuan bangsa. Kata al-wasat dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, kebaikan, dan pertengahan antara dua ujung, walaupun ayat tersebut terkesan berbicara dalam konteks kehidupan di akhirat kelak. Tetapi banyak para ulama seperti Ibnu Jarir, Yusuf Qaradawi, Roy Shihab, dan beberapa ulama kontemporer saat ini memberi makna ummatan wasatan adalah umat yang adil, baik, tengahan, dan seimbang atau moderat dalam konteks kehidupan di dunia sekarang ini. Mengingat adanya beberapa ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mendorong kita untuk bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan di dunia ini. Seperti janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dengan pilihan jalan tengah atau modern ini diharapkan kita akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslim yang wajar, tidak ekstrim dan tidak berlebihan atau hulu dalam mengaktualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu dar wal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la tuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan dan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Dengan ayat ini Islam benar-benar mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dua paham yang sangat ekstrim, antara paham materialisme atau serba materi dan paham spiritualisme atau serba ukhuwari, yaitu seraya menempuh jalan tengah atau moderat dengan berusaha meraih kemuliaan hidup di negeri akhirat, namun tetap harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Tanpa menempuh jalan ini, kita pasti akan mengalami kehidupan yang tidak wajar, sehingga bisa menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan baik secara pribadi, keluarga maupun orang lain. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antar sesama umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan baik dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, tidak hanya menyuruh untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya, walaupun berbeda keyakinan dan agama. Namun menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka, walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran agama atau sinkretisme dalam praktik ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas praktik toleransi seperti ini harus ditolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Firman Allah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dengan pemahaman dan sikap moderasi yang telah dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah kehidupan sosial di masyarakat itu, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan mengambil diri kita sebagai seorang muslim moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan dan rahmat bagi alam semesta. Demikian pidato ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan keislaman dan keimanan kita kepada Allah, serta kita benar-benar mampu mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang muslim dengan sikap dan perbuatan yang selalu berbuat baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan berupaya untuk menghindari dari perbuatan dan perilaku kerusakan di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.